tidak pernah ada terjadi proses hukum. Dan saya kira justru yang terlibat di sana, salah satunya itu Kapolrinya, yaitu Tito Karnavian, justru sekarang menjadi Mendagri. Nah ini saya kira kalau memang Prabowo itu tidak melindungi pelaku kezoliman, maka orang ini harusnya proses hukum, bukan justru dikasih jabatan Mendagri. Ya, kenapa? Karena sangat kasat mata kita bisa menilai bahwa apa yang terjadi menjadi kerusuhan 21 Mei 2019 di sekitar Bawaslu ini ada yang merekayasa, tapi proses hukum terhadap tewasnya 6 orang yang ikut demo itu tidak pernah terjadi. Dan terbentuk opini pemerintahan Prabowo ini tak bisa diharapkan untuk menegakkan hukum dengan benar, jujur, dan adil. Karena pelaku pelanggaran hukum pada tragedi ini malah masih duduk pada jabatan publik, dibiarkan, digunakan. Dan ini merugikan pada kewibawaan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Prabowo. Jadi kami berharap dengan kegiatan sore ini mudah-mudahan mengingatkan pemerintah untuk menegakkan hukum. Bukan cuma diomong-omongkan doang, bukan omong-omong doang. Karena setiap ngomong Presiden Prabowo selalu berkata, saya akan tegakkan hukum, saya akan tegakkan keadilan. Sore ini di depan Bawaslu tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Pers, tetapi kita mengingatkan, memberi atau memperingati hari kekejaman tragedi di depan Bawaslu ini. Dan seluruh banyak para tokoh telah menyampaikan orasinya. Mungkin sedikit disampaikan apa inti, dan semua tadi mengusulkan bahwa hari ini adalah hari diperingati sebagai hari kekejaman, ya. Hari apa? Silakan Pak Orang. ya, jadi intinya hari ini kita datang untuk memperingati sekaligus menuntut penegakan hukum dan keadilan terhadap kejahatan sistemik Pilpres 2019, sekaligus juga kejahatan sistemik yang melibatkan lembaga-lembaga pemilihan, salah satunya itu adalah Bawaslu. Bahwa kita menilai Pilpres 2019 syarat kecurangan yang kita sebut sebagai TSM brutal, terstruktur, sistemik, masif, dan brutal. Maka saat itu kita melakukan aksi supaya ini Pilpresnya itu dibatalkan, lalu pelaku kejahatannya itu diproses hukum. Nah, kita waktu itu demo damai yang diharapkan waktu itu Prabowo hadir, ternyata membatalkan kehadirannya. Tapi setelah Prabowo itu meninggalkan atau tidak sampai di lokasi, tiba-tiba itu terjadi kerusuhan, dan kerusuhan ini kita yakini sebagai kerusuhan yang direkayasa. Kenapa? Karena kita waktu itu melakukan aksi damai, tidak pernah berpikir untuk ada anarki. Ya, bukan demo anarkis, tapi demo damai menuntut penegakan hukum dan keadilan. Tapi yang terjadi ada yang merekayasa, siapa lagi kalau bukan yang punya kekuasaan. Lalu diarahkanlah kerusuhan itu menuju ke sekitar Tamburan. Jadi ada yang ditarget misalnya HRS. Maka saat itu ada 6 orang yang tewas, gugur. Lalu setelah itu tidak pernah ada terjadi proses hukum. Dan saya kira justru yang terlibat di sana, salah satunya itu Kapolrinya, yaitu Tito Karnavian, justru sekarang menjadi Mendagri. Nah ini saya kira kalau memang Prabowo itu tidak melindungi pelaku kezoliman, maka orang ini harusnya proses hukum, bukan justru dikasih jabatan Mendagri.
Ya, kenapa? Karena sangat kasat mata kita bisa menilai bahwa apa yang terjadi menjadi kerusuhan 21 Mei 2019 di sekitar Bawaslu ini ada yang merekayasa, tapi proses hukum terhadap tewasnya 6 orang yang ikut demo itu tidak pernah terjadi. Dan belakangan justru Prabowo mau bergabung menjadi Menteri Pertahanan, meninggalkan orang-orang yang membelanya, yang ikut mengadvokasi Pilpres 2019 itu. Itu satu hal. Kemudian yang lain adalah ternyata juga apa yang dialami HRS itu terjadi pada peristiwa KM 50 pada bulan Desember 2020. Ini juga sama, tidak ada proses hukum dan keadilannya. Dan yang menjadi pelaku rekayasa pengadilan jalan ya, itu adalah waktu itu menjadi Barreskrim pada 2020, 2021 menjadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Jadi 2 orang yang ada di lembaga yang namanya Polri itu justru sekarang mendapatkan 4 juta yang dengan itu kita ingin sebetulnya yang jadi presiden itu apakah Jokowi atau Prabowo. Kalau memang benar Prabowo, 2 orang ini sudah pantas untuk diproses bukan malah di jabatan. Itu saya kira esensi hal penting yang ingin kita sampaikan kepada Prabowo dan kepada masyarakat Indonesia. Kita melakukan aksi di sini dalam rangka menuntut tegaknya hukum karena ada 6 orang yang meninggal di sekitar Bawaslu ini, lalu ada 6 orang yang meninggal di KM 50 yang sampai sekarang tidak jelas proses hukumnya, dan pelakunya sebenarnya diduga itu adalah Jokowi yang juga yang mengangkat orang-orang di pimpinan Polri. Saya kira itu. Baik, kami ulangi. Hari ini Mei, beberapa tahun yang lalu di sekitar Bawaslu itu terjadi pembantaian, pelanggaran HAM karena rakyat ingin memprotes suatu kejahatan-kejahatan. Yang lucunya yang kedua, kejahatan itu antara lain bahwa Prabowo dikalahkan secara curang oleh Jokowi ya, dan memprotes. Dan sekarang lucunya Pak Prabowo justru tidak menindaklanjuti kejahatan-kejahatan seperti itu. Oleh karenanya hari ini ARF atau rakyat melalui ARF melakukan peringatan yang tidak boleh dilupakan kejadian ini. Apa yang harus dilakukan terhadap Prabowo yang sudah melakukan murid dan kecurangan pemilu. Silakan Pak. Terima kasih Yobim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. ARF Pak Adi ya? melakukan atau melaksanakan gerakan hukuman Bawaslu. Bapak Ibu sekalian, hari ini Di Jakarta di mana? kita memperingati tragedi yang terjadi Jadi dari jam berapa ya? tahun yang lalu, 22 Mei 2019, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang luka-luka. Dan saya dengar di Komnas HAM juga ada Jakarta Barat, di Kebonjeruk. itulah proses atau tragedi yang kita ingatkan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kebetulan tanggal 20 Mei kita semua tahu bahwa ini adalah hari kebangkitan nasional. Semoga kegiatan ini yang dilaksanakan 20 Mei ini sampai mengingatkan pemerintah untuk menegakkan hukum, sekaligus juga membangkitkan kesadaran seluruh warga negara untuk menekan, meminta kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dengan benar, dengan jujur, dengan adil. Mudah-mudahan pemerintah dengar, karena kejadian 7 tahun yang lalu
seperti tadi disampaikan oleh Pak Marwan, pelakunya masih belum ditindak dengan tegas. Proses penindakan hukumnya juga tidak jelas. Tidak jelas. Itu kan menyakitkan. Dan itu juga membentuk opini di rakyat Indonesia tidak percaya kepada pemerintah sekarang ini. Dalam hal ini memang dimulai dari pemerintahan Jokowi sampai di pemerintahan Prabowo ini juga dianggap kelanjutan dari pemerintahan Jokowi yang tidak bisa menegakkan hukum dengan benar, jujur, dan adil. Karena pelakunya masih tetap berkuasa. Jadi pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah, terbentuk opini pemerintahan Prabowo ini tak bisa diharapkan untuk menegakkan hukum dengan benar, jujur, dan adil. Karena pelaku pelanggaran hukum pada tragedi ini malah masih duduk pada jabatan publik, dibiarkan, digunakan. Dan ini merugikan pada kewibawaan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Prabowo. Jadi kami berharap dengan kegiatan sore ini mudah-mudahan mengingatkan pemerintah untuk menegakkan hukum. Bukan cuma diomong-omongkan doang, bukan omong-omong doang. Karena setiap ngomong Presiden Prabowo selalu berkata, saya akan tegakkan hukum, saya akan tegakkan keadilan, saya akan dengarkan aspirasi rakyat. Ya, dengarkan ini, jangan omong-omong doang. Yang perlu saya tegaskan lagi, dampak dari ketidaktegasan pemerintah atau Presiden Prabowo, kepercayaan rakyat turun habis. Pelakunya sudah di depan mata tapi dibiarkan. Mudah-mudahan kegiatan ini pertama membangkitkan kesadaran warga negara untuk bersuara, menegakkan keadilan karena ini tanggung jawab. Kedua, kepada pemerintah menegakkan hukum secara benar, jujur, adil, bukan omong-omong doang. Dan ini berkaitan dengan kewibawaan pemerintah, mau dipercaya rakyat atau tidak. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak bangsa seluruh Indonesia, kalau kita tidak ingin menghinakan negeri ini, tidak menghinakan bangsa Indonesia ini, mari kita selamatkan, kita peduli apa yang disampaikan para tokoh tadi. Kita tuntut Pak Prabowo untuk menegakkan hukum secara benar. Ingat, keadaan rakyat dalam keadaan mengerikan ya. Dolar sudah akan menembus ke 20 dan sebagainya. Ini sangat rawan akan terjadi proses ya, tragedi Mei tahun 98 akan bisa terjadi dalam hari-hari ini. Oleh karenanya marilah kita ingatkan lagi agar Prabowo menegakkan keadilan terhadap kejahatan-kejahatan yang kita ingati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih.